pembukaan dulu. Ini di gambar sisi adalah otak manusia, itu benar-benar manusia yang meninggal, diambil otaknya. Otak kita itu beratnya itu hanya 2% dari berat badan kita. Saya beratnya 70 kg pas, hanya 2% saja dari 70 kg itu yang menjadi adalah berat otak saya hanya sekitar 2%. Meskipun hanya 2% dari berat badan saya, ternyata otak itu sangat boros. Mengonsumsi lebih dari 20% basal metabolisme rate-nya saya, resting metabolisme rate-nya saya sendiri. Ya, jadi otak sangat boros mengonsumsi energi. Ya, 20%-nya itu hanya untuk kebutuhan otak saja. Dari kebutuhan energi saya yang dengan berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan aktivitas itu sekitar 2.500-2.600. 20%-nya sendiri untuk otak. Luar biasa. Maka kadang kalau kita ujian, kita kuliah, lagi kuliahnya saya, bahasa Inggris semua, capek. Otak jadi pusing, kepala jadi pusing. Ini karena memang otak mengonsumsi energi luar biasa tinggi. Yang ketiga, sudah mengonsumsi energi tinggi, nggak bisa menyimpan. Ya, berbeda dengan otot. Otot kita bisa menyimpan energi dalam bentuk glikogen otot. Ya, otak tidak bisa. Maka dari itu, kita butuh asupan energi untuk otak secara teratur. Maka dari itu ada sarapan. Jam segini saya ngopi sambil ngemil. Nanti siang hari sebelum saya balik ke Purworejo saya makan dulu. Nanti malam saya makan lagi. Besok pagi makan lagi. Itu asupannya harus rutin. Menyediakan glukosa sebagai energi yang utama yang kita berikan ke otak untuk otak tetap bekerja. Ketika kita nggak sarapan, jam 10 ada kuliahnya fisiologi. Nah, sudah itu artinya bunuh diri. Sudah nggak sarapan, jam 10 jamnya ngantuk, harus fokus. Mata menghadap ke handphone atau menghadap ke layar laptop. Belum lagi kalau banyak gangguan. Wah, sudah. Otak jadi bekerja luar biasa kenceng. Kuliah disambi nonton TV. Kuliah disambi bermain. Kuliah disambi mengerjakan sesuatu yang lain. Maka jadi nggak ada yang disimpan di otak, capek doang. Maka dari itu, sebelum kuliah sarapan dulu. Karena biar energinya cukup. Itu pembukaan. Nah, yang kedua, otak, maaf, tubuh kita itu dapat menyimpan kebutuhan, maaf otak tadi ya, otak bisa menyimpan kebutuhan untuk dia sendiri, ya, menyimpan glukosa, tetapi hanya untuk 10 menit saja. Sehingga setelah 10 menit, kalau tidak ada glukosa lagi, misalnya ketika berpuasa gitu ya, atau tidak ada cadangan glukosa lagi, maka otak akan kekurangan energi. Nah, kalau sel-sel lain, sel di tubuh lain, itu kan ketika berpuasa, gitu. Saya lagi-lagi ngomongin puasa. Ketika berpuasa, ya, tidak ada glukosa yang masuk, maka bisa memanfaatkan asam lemak. Ya. Tetapi otak tidak bisa. Ketika glukosanya habis, ada asam lemak yang bisa digunakan sebenarnya, benda keton, ya, keton, untuk jadi energi. Tetapi nanti muncul yang namanya adalah ketosis. Nah, ini yang menjadi latar belakang dari diet keton, ya, teman-teman. Diet ketoasidosis gitu ya, diet keto, nah, itu tujuannya adalah meminimalkan meminimalkan glukosa. Nah, orang-orang jadi makannya karbohidratnya minimal, lebih banyak di asam lemak, lemak-lemak dikonsumsi banyak. Tujuannya sebenarnya biar kurus, nah, tetapi ternyata itu berbahaya buat otak. Kenapa? Karena otak tidak bisa menggunakan benda keton untuk energi. Ya, maka diet keto itu, ya, itu warning, hanya untuk kondisi-kondisi tertentu saja. Itu nanti kita bicara itu nanti di semester 7.
Nah, otak itu akan mengoksidasi, ya, akan mencerna 120 gram glukosa setiap hari, sehingga butuh terus-menerus aliran darah, karena darah mengandung glukosa dari usus itu ya, kemarin kita bicara tentang metabolisme, menghasilkan glukosa, glukosanya semua dibawa ke otak, 120 gram dibawa ke otak terus, ya ada yang lain, 80% yang lain ke otot-otot yang lain, ke seluruh tubuh, dari ujung kaki sampai ujung telinga, ujung kepala, dan yang 20%-nya ke otak, 20%-nya 120 gram. Nah, otak otak di anak, ya, penggunaan otak di anak itu lebih, fakta berikutnya, penggunaan otak di anak itu lebih besar dibandingkan pada orang dewasa seperti kita. Nah, yang kedua, insulin itu tidak mempengaruhi pengambilan pengambilan glukosa di otak. Jadi agar dalam sel-sel otak tidak stabil, nanti kalau ada missing ngomong ya. Tujuannya karena ini, sel otak itu permeabel untuk glukosa. Jadi glukosa bisa langsung masuk ke dalam sel otak. Tidak butuh insulin. Kalau sel, misalnya kita bicara sel-sel umum ya, di luar otak ya, sel umum, sel-sel secara umum, itu glukosa harus terikat dengan insulin. Glukosa akan terikat dengan insulin, nanti ikatan glukosa dengan insulin itu akan nempel di permukaan sel, di luar sel, di permukaannya. Nanti ada namanya reseptor insulin. Nah, dengan adanya terikat dengan insulin, glukosa bisa nempel di sel. Karena di sel itu ada reseptor insulin. Butuh pendamping biar bisa nempel di sel. Ketika sudah nempel di sel, ikatan glukosa dengan insulin itu bisa lepas, glukosa bisa masuk ke dalam sel. Itu tidak berlaku untuk otak. Otak tidak butuh pendamping untuk glukosa. Jadi glukosanya bisa langsung masuk. Maka tujuannya yaitu tadi biar ketika ada glukosa bisa langsung dimanfaatkan. Tujuannya itu, tidak ribet. Karena otak butuh butuh glukosa secara terus-menerus. Nah, itu. Keterangannya yang lain, teman-teman bisa baca sendiri dengan mudah. Nah, ini untuk pengetahuan pengetahuan awal kita juga. Nah, maka dari itu tubuh kita butuh yang disebut dengan homeostasis glukosa. Ketika kita puasa, nggak makan, ketika nggak ada intake glukosa dari makanan, maka mau tidak mau tubuh harus cari cara. Ayo bongkar cadangan. Tujuannya itu apa? Ya untuk ini, agar selalu ada energi. Kita kan lagi puasa, kita lagi belum makan, kita nggak sarapan, nggak apa-apa, kan punya cadangan. Nah gitu. Cadangannya di mana? Kalau cadangan energi, ya untuk glukosa bisa didapatkan dari glikogen. Nah kalau glikogennya, tapi kan juga terbatas. Glikogen ada dua, ada di otot, ada di hepar, hati. Tetapi yang bisa digunakan untuk keperluan tubuh, termasuk untuk otak, itu hanya bisa untuk hanya bisa menggunakan glikogen di hepar. Glikogen otot itu tidak bisa digunakan. Glikogen otot hanya untuk keperluan otot. Kalau misalnya olahraga dan yang lain, nah itu otot yang bergerak, nah itu menggunakan glikogen otot untuk tambahan energi. Tapi untuk tubuh, ketika kita nggak makan, ketika kita berpuasa, gitu ya, ketika nggak ada asupan energi sama sekali, maka yang dipakai adalah glikogen hepar. Hepar, hati, itu terbatas kapasitas untuk menyimpan glikogennya. Maka ketika kita nggak makan lagi dalam waktu yang bertambah, gitu ya, itu maka glikogen hepar akan habis. Tanda-tandanya adalah kita hipoglikemia. Hipo itu rendah, glikemia itu glikogen,
glukosa, minyak itu darah. Maka glukosa darah yang lagi rendah itu muncul ketika jam segini kita belum sarapan, kita mulai gliyeng, kita nggak bisa fokus, kita mulai agak sedikit mual, kita ngantuk, kita lemes, itu hipoglikemia. Atau ketika teman-teman berpuasa, jam 1 siang mulai tidak bersemangat, mulai lemas, itu hipoglikemia. Tanda-tanda ketika glikogen di darah, glukosa di darah rendah, glikogen di hepar sudah mulai habis. Ya. Nah, maka ketika glikogen mulai habis, maka tubuh sudah harus berpikir, bagaimana caranya agar energi untuk otak itu tetap ada. Karena energi untuk otak itu harus glukosa. Maka tubuh kita memanfaatkan cadangan energi dari bentuk yang lain. Karena nggak bisa pakai glikogen hepar lagi, karena sudah habis. Nah, itu nanti kita akan bicara hari ini. Memanfaatkan cadangan lemak, memanfaatkan bla 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 bla. Itu nanti kita diskusi hari ini. Itu tadi adalah pembukaan. Di sini, ketika hipoglikemia, kadar glukosa darah rendah, maka otak terganggu. Maka dari itu tadi saya bilang, kalau ada kuliah jam 10, mau tidak mau harus sarapan. Karena nanti kuliahnya sampai jam 11.40. Kalau kuliah sambil sarapan, meskipun saya memperbolehkan, tapi fokusnya kalian akan terganggu. Nah, maka mau nggak mau, sambil ngemil boleh. Tetapi kalau sambil makan, bukannya nggak boleh. Tapi nanti jadi fokusnya terganggu. Tapi kalau sama sekali nggak makan dari pagi, otak jadi nggak bisa bekerja dengan baik. Langkah-langkahnya seperti ini, teman-teman. Kita makan, ya. Tadi pagi kita makan, terus glukosa dari diet ini akan diatur oleh 2 hormon. Hormon insulin dan hormon glukagon. Kapan insulin yang bekerja, kapan glukagon yang akan bekerja, kita akan diskusi hari ini. Ketika kita makan, ketika ada di jonjot usus atau di fili-fili usus sudah muncul glukosa, nah, maka glukosa akan dialirkan ke pembuluh darah. Ya. Ketika di pembuluh darah banyak glukosa, gitu ya, insulin akan dikeluarkan. Ya. Insulin dikeluarkan oleh pankreas. Jadi ketika ada makanan lewat di usus halus, ya, di duodenum, itu tandanya akan ada glukosa tinggi di dalam darah. Maka tubuh langsung merespon, bentar lagi ada glukosa karena itu makanan lewat. Maka ayo pankreas keluarkan insulin. Maka insulin akan dikeluarkan. Sehingga setelah makan misalnya, itu biasanya glukosa darah itu akan tinggi. Kita berusaha untuk menggunakan kata glukosa ya untuk darah, bukan gula darah. Meskipun secara umum itu yang dipakai gula darah, tetapi itu tidak betul. Yang betul adalah glukosa darah. Nah, ketika mau makan, setelah makan, glukosa darah itu tinggi. Nah, sambil glukosa darah itu tinggi, karena glukosa darah harus dibawa ke sel-sel di seluruh tubuh, nah, glukosa itu akan berikatan dengan insulin. Nah, insulin ini yang akan menemani glukosa untuk bisa nempel di dalam sel. Ya, nempel di permukaan sel. Di permukaan sel itu ada reseptor insulin. Dia akan nempel di situ. Nah, itulah nanti insulin bisa masuk ke sel, glukosa bisa masuk ke sel, nah, glukosa di dalam sel itu nanti akan diolah jadi energi. Maka setelah kita makan, kita punya energi. Glukosa juga akan dibawa ke otak, tetapi di otak tidak butuh insulin. Glukosa bisa langsung masuk ke dalam sel otak. Di otak itu nanti akan langsung di metabolisme untuk keperluan otak. Gitu ya. Nah, selain otak, ada sel hepar yang tidak butuh insulin agar glukosa bisa masuk ke dalamnya. Jadi ada sel otak dan sel hepar yang tidak butuh insulin. Di sel yang lain itu glukosa mutlak butuh insulin untuk dapat masuk ke dalam sel. Nanti di sel mereka glukosa ini akan diarahkan ke mitokondria untuk dapat melakukan proses metabolisme. Ya, proses pernafasan di dalam sel itu ada di mitokondria. Jadi
Glukosa ditambah oksigen menjadi energi, menjadi H2O, menjadi CO2, menjadi panas. Ya, itu. Ya, panas tubuh. Kita kemarin sudah bicara semuanya itu. Nah, glukosa di dalam sel ini sistemnya lanjutan ya. Ini terus saya lanjutkan di sini. Glukosa di dalam diet itu nanti akan diatur sama ini. Ya. Tadi diatur sama insulin sudah diatur ya. Ketika glukosa di dalam darah mulai tinggi gara-gara kita habis makan, ya insulin dikeluarkan. Insulin akhirnya membawa glukosa masuk ke dalam semua sel. Ceritanya sekarang glukosa sudah masuk ke dalam sel semuanya. Ya. Misalnya ini sekarang jam 10, saya tadi makan jam 7, gitu ya. Maka sekarang ini sudah di dalam usus saya semua sudah menjadi glukosa. Nasi dan yang lain sudah jadi glukosa. Ya. Maka sekarang di pembuluh darah saya glukosa sedang banyak-banyaknya. Ya, glukosa yang sedang banyak-banyaknya di pembuluh darah saya karena saya baru makan diimbangi dengan insulin yang lagi banyak. Maka sampai nanti jam 11 setidaknya semua glukosa dan insulin itu akan nempel di dalam sel. Nah, ketika glukosa sudah masuk ke dalam sel jam 11 itu saya sangat-sangat bertenaga. Jam 10, jam 11 sekarang ini saya sedang sangat bertenaga. Karena tadi jam 7 saya sudah makan. Nah, karena glukosa sudah masuk ke dalam sel, maka glukosa yang ada di darah itu menurun. Karena semuanya sudah, hampir semuanya sudah masuk ke dalam sel. Glukosa di darah, kadarnya sudah menurun. Ya, ketika kadar di glukosa darah mulai menurun, dan di sisi lain saya tidak makan lagi atau belum makan lagi, padahal otak butuh asupan energi terus-menerus, tubuh saya juga butuh asupan energi terus-menerus, maka tubuh pankreas kita mengeluarkan glukagon. Maka glukagon dikeluarkan. Waduh, tubuh butuh energi nih, tetapi glukosa darah sudah mulai turun, semuanya sudah dibawa ke sel. Kamu belum makan, maka coba keluarkan glukagon. Pankreas mengeluarkan glukagon. Glukagon ini akan menuju ke hepar dulu. Kenapa? Karena cadangan utama energi itu adalah glikogen. Itu disimpan di dua, otot sama hepar. Tetapi yang bisa digunakan untuk cadangan instan adalah glikogen hepar. Ya. Glukagon jangan sampai kebalik-balik. Glukosa, glukagon, glikogen. Ya, jangan sampai kebalik-balik. Glukagon sebentar. Glukagon akan menuju ke hepar. Ya. Di hepar ya, akan terjadi namanya glikogenolysis. Glikogen lisis. Lisis itu pecah. Maka glikogen sebagai cadangan energi yang tersimpan di hepar akan dipecah. Oleh siapa? Oleh glukagon. Ya. Maka glikogen di hepar akan dipecah, akan dilisis menjadi glukosa darah. Maka glukosa darah hasil dari pemecahan glikogen hepar ini akan dibawa ke dalam pembuluh darah terus diedarkan ke seluruh tubuh. Maka setelah melakukan glikogenolisis, saat itu glukosa darah akan naik. Ya, glukosa darah akan naik. Sehingga meskipun kita tidak makan atau belum makan, tubuh bisa tetap aktivitas. Itu yang terjadi ketika kita berpuasa. Jam 4 pagi, jam 3 pagi makan, jam 7 pagi semua sudah masuk ke dalam sel, jam 8 pagi kita nggak boleh makan, 9 pagi nggak boleh makan, sampai jam 11 siang, jam 1, jam 2 belum boleh makan, maka yang dipecah adalah glikogen hepar. Tubuh bisa tetap aktivitas, otak bisa tetap berpikir, karena menggunakan pemecahan cadangan energi ini berupa glikogen hepar. Tetapi saya tadi bilang, glikogen hepar itu terbatas, maka butuh cadangan energi yang lain, yang bukan glikogen. Maka muncul yang kedua, proses yang kedua, gluconeogenesis. Genesis itu adalah pembentukan. Kalau lisis adalah pemecahan. Gluconeogenesis. Maka
pembentukan glukosa yang neo, yang bukan berbahan dasar glikogen. Ya, pembentukan glukosa darah, tetapi bukan berdasarkan glikogen. Proses tersebut namanya gluconeogenesis. Ya, konversi, pembentukan atau pengubahan substrat, tapi bukan glukosa, bukan glikogen, menjadi glukosa darah. Mekanisme glikogenolisis dan mekanisme gluconeogenesis tujuannya sama, agar kadar glukosa darah meningkat. Kenapa ini dilakukan? Agar suplai energi untuk otak, untuk seluruh tubuh itu tetap terpenuhi. Padahal di sisi lain, kita sedang tidak makan. Tetapi ketika sedang kita makan, ya, ketika kita makan secara teratur, tidak akan terjadi gluconeogenesis. Tidak akan terjadi glikogenolisis juga. Tidak akan terjadi. Ya, ini tidak akan terjadi ketika kita makan secara teratur. Bahkan kita sering makan, kita tidak akan terjadi. Glukagon tidak akan dikeluarkan ketika glukosa darah akan selalu dalam kondisi yang cukup atau lebih tinggi, itu tidak akan dikeluarkan. Yang membuat glukagon dikeluarkan oleh pankreas itu yang pertama adalah sinyal bahwa kadar glukosa darah rendah. Yang kedua, sinyal bahwa asam amino itu tinggi. Sinyalnya ya, asam amino di darah itu tinggi. Maka dari itu ketika kita mengonsumsi lebih banyak protein di dalam menu kita, itu akan lebih banyak glukagon yang dikeluarkan. Ya, maka dari itu untuk orang yang ingin kurus malah disarankan makan protein dalam jumlah yang lebih tinggi. Asupan karbohidratnya dikurangi, lemaknya dikurangi, proteinnya yang dinaikkan, itu akan menyebabkan sekresi glukagon ini. Nanti akan ada pemecahan. Yang kedua, yang ketiga, ketika kadar asam lemak di dalam darah tinggi, itu justru akan menghambat sekresi. Ya, karena glukosa darah yang tinggi dan asam lemak yang tinggi di dalam darah itu akan menghambat sekresi glukagon. Glukagonnya nanti dulu dikeluarkan. Tapi kalau protein asam amino akan mempercepat. Semoga teman-teman bisa memahami. Ketika kadar glukosa darahnya rendah, ketika kadar asam lemaknya rendah, maka glukagon akan dikeluarkan. Ya, itu kebalikannya ya. Semoga teman-teman bisa memahami ketika saya bolak-balik. Ya, dibuat bolak-balik. Yang kedua, berikutnya adalah glukagon itu selain akan mempengaruhi proses glikogenolisis, glikogen hepar jadi glukosa, glukagon juga akan mempengaruhi metabolisme lemak. Ya, selain berhubungan dengan karbohidrat ini glikogen itu kan karbohidrat, glukagon juga akan mempengaruhi metabolisme lemak. Ya, ketika ada asam lemak di dalam asam lemak di jaringan tubuh kita, ya di jaringan lemak, itu akan digunakan untuk energi ketika tidak lagi ada glukosa. Maka ini tadi lemak ini termasuk salah satu substrat non glukosa. Gluconeogenesis itu salah satu substratnya adalah asam lemak menjadi glukosa. Nah, tetapi ketika lemak dipecah menjadi glukosa, itu menghasilkan sampah dalam tanda kutip atau benda sampingan yang yaitu disebut dengan benda keton. Ya, sesuatu yang bisa menyebabkan keracunan ketosis namanya, shock ketosis. Nah, itu menghasilkan karena lemak itu akan dipecah gluconeogenesis menjadi glukosa. Sebenarnya otak dan otot di dalam tubuh kita itu bisa menggunakan benda keton selain glukosa sebagai energi, tetapi ini ketika
sudah benar-benar mepet, sudah benar-benar kepepet, tidak lagi ada glukosa yang bisa diproduksi. Maka menggunakan benda keton sebagai energi. Hanya saja dampaknya adalah akan muncul yang disebut dengan ketosis. Nah, ketosis ini bisa menyebabkan shock, ya, bisa menyebabkan hilangnya kesadaran. Nah, ini yang sebenarnya dicegah. Saya sebentar ya, saya ada keperluan sebentar. Oke, terima kasih sudah menunggu. Kita teruskan. Nah, kita informasi mengenai insulin dengan glukagon itu rasionya harus terjaga terus-menerus. Bisa tetap terjaga. Insulin tidak boleh mendominasi. Glukagon juga tidak boleh mendominasi terus-menerus. Karena nanti tidak akan mencapai kondisi keseimbangan. Kalau insulinnya terus-menerus tinggi, maka kita akan lemes. Semua energi, semua cadangan energi akan masuk ke dalam sel. Kita akan cenderung lemes karena di dalam darah akan rendah glukosa darah. Tetapi kalau glukagonnya terlalu tinggi, itu nanti juga jadi masalah lagi. Karena isinya akan ada pemecahan. Ya, cadangan di dalam tubuh akan dipecah terus. Nah, maka butuh rasio. Ketika kita habis makan, gitu ya, makannya karbohidratnya sangat banyak, nasinya banyak. Makan nasi pakai mie instan. Maka saat itu ada rasionya 30. Rasio 30 itu artinya ada insulinnya lebih banyak dibandingkan glukagon. Ya, insulinnya 30 kali lipat dari glukagon. Misalnya kita bangun tidur gitu ya. Makan terakhir tadi malam. Maka rasionya 2. Insulinnya masih ada. Ya, belum makan ya. Insulinnya masih ada, glukagonnya ada juga. Tetapi rasionya 2 kali insulinnya. Tetapi jika kita tidak makan sampai 2 hari, maka rasionya setengah. Artinya glukagon 2 kali lebih banyak dibandingkan insulin. Nah, ini yang terjadi bagaimana jika kita nggak makan dalam waktu yang lama, nggak bisa makan sampai kondisinya starvation. Starvation itu lebih lapar dari kondisi lapar. Jadi sangat kelaparan. Apa yang bakal terjadi? Nanti kita akan lihat. Ada gambarnya. Ya, teman-teman kalau sudah belajar, sudah melihat gambarnya. Nah, ini ceritanya. Dari tadi kita ringkasan ceritanya. Kita makan, makanan kita didigesti, di metabolisme akan menghasilkan glukosa. Glukosa dibawa ke sel melalui pembuluh darah. Ya, pankreas akan membawa glukosa itu masuk ke dalam sel. Ya, glukosa selain masuk ke dalam sel, sisanya itu akan dibawa ke hepan untuk disimpan dalam bentuk glikogen. Ya, maka akan terjadi sintesis glikogen. Nah, laki-laki berat badan normal itu hitungannya 70 kg, kita misalnya saya 70 kg, itu di dalam hepa saya itu punya energi itu sekian.
cadangannya. Jadi ketika saya puasa semalaman dari sore, makan terakhir maghrib, sampai tadi jam 6 misalnya belum makan lagi, saya masih bisa tetap aktivitas karena punya cadangan. Gitu. Nah, misalnya yang kedua adalah hepar tadi menampung glukosa pasca makan dalam bentuk glikogen. Nanti kalau nggak makan bisa dipecah untuk dibutuhkan, gitu ya. Nah, misalnya saya nggak makan lagi sampai jam segini, misalnya, maka glikogen akan dipecah menjadi glukosa yang siap sedia untuk segera digunakan untuk otak, untuk otot, untuk aktivitas yang lain, untuk basal metabolisme, ya, untuk termogenetik, apa namanya, efek termik dari makanan dan yang lain kita sudah bicara itu. Maka mau tidak mau glikogen di dalam hepar itu akan habis. Maka glukosa darah akan turun lagi. Nah, usaha untuk memecah ya glikogenolysis, memecah glikogen tadi, selain butuh glukagon, ya, ada butuh enzim, ya, butuh hormonnya glukagon, enzimnya glikogen fosforilase. Ya. Adanya glukagon, adanya glikogen fosforilase ini akan memecah glikogen di dalam hepar sebanyak 100 mg setiap menitnya. Lumayan buat energi. Semakin banyak glukagon yang dikeluarkan oleh pankreas, itu tandanya glikogen yang akan dipecah juga akan semakin tinggi. Maka glukagon akan meningkatkan kadar glukosa darah dengan mekanisme glikogenolysis. Kenapa glikogen darah, glikogen hepar saja yang dipakai? Kenapa glikogen otot tidak dipakai? Ini tadi ya sudah disampaikan. Glikogen otot misalnya di otot tangan, di otot kaki, di otot lengan, di otot manapun, ya itu hanya untuk keperluan otot itu saja, bukan untuk keperluan seluruh tubuh. Lanjutannya, proses yang ketiga. Misalnya, saya nggak makan dari pagi sampai 8 jam ke depan. Glikogen di hepar sudah habis. Glikogenolysis mulai stop. Ya. Maka ada mekanisme yang menyusul dari glikogenolysis untuk memenuhi kebutuhan glukosa. Ya, yang dilakukan adalah gluconeogenesis. Ini saya mengulangi yang tadi. Selama 8 jam berikutnya itu akan ada terjadi gluconeogenesis. Ternyata setelah berpuasa 10 jam, ya, gluconeogenesis ini bisa menyediakan kebutuhan 70% kebutuhan glukosa untuk tubuh kita. Ya. Ketika berpuasanya dilanjutkan sampai 24 jam, kita belas nggak bisa makan misalnya gitu. Maka glikogen sudah habis di hepar sudah habis, maka dibentuklah ya, pembentukan glukosa dari substrat yang bukan karbohidrat lagi. Gluconeogenesis itu yang akan berlangsung. Mendapatkan energi dari mana saja? Ini dari gliserol, berarti dari lemak ya, dari alamin ya, asam amino, dari laktat juga. Jadi laktat, alamin, gliserol, akhirnya cadangan otot, cadangan lemak itulah yang akan dipecah. Nah, ini akan terus-menerus berlangsung ketika glukagon diproduksi. Glukagon diproduksi ketika ada sinyal bahwa glukosa darah rendah. Tetapi ketika sinyal glukosa darah mulai meningkat gara-gara kita kok tiba-tiba dikasih makan, gitu ya, maka insulin mulai naik, insulin mulai dikeluarkan. Ketika insulin dikeluarkan, gluconeogenesis mulai stop. Kenapa? Ya ngapain memecah makanan? Ngapain memecah cadangan lemak dan cadangan otot? Orang ada
glukosa dari diet kok. Gitu. Intinya itu gluconeogenesis itu adalah proses tahap kesekian kalinya ketika sudah tidak ada dari diet, glukosa dari diet. Nah, yang akan menstimulasi produksi glukosa darah itu tadi ya, agar glukosa darah itu meningkat ya dari pemecahan-pemecahan, itu ada hormon lain yang ikut-ikutan. Contohnya adrenalin dan kortisol. Ketika kita kelaparan, misalnya ini puasa 10 jam, itu kan tadi masih glycogenolisis ya. Masih 8 jam masih glycogenolisis. Maka selain bekerja menggunakan glukagon, ya, adrenalin itu juga akan dikeluarkan. Karena glukagon bareng adrenalin itu akan mempromosikan atau akan mempercepat atau akan meningkatkan proses glycogenolisis, pemecahan glikogen di hepa. Itu sebabnya orang yang nggak makan, ya, orang yang belum makan, orang yang kelaparan, orang yang lapar, itu senggol bacok, gampang emosi, karena memang adrenalinnya meningkat. Kenapa? Itu adalah mekanisme tubuh, adrenalin yang meningkat, itu menyebabkan kita jadi fokus. Maka, saya sering menyarankan buat teman-teman, kalau belajar dalam kondisi yang hampir mau lapar, makannya sudah 3 jam yang sebelumnya, itu akan membantu kita fokus karena adrenalinnya muncul. Itu. Yang kedua, adrenalin ini juga akan menggerakkan tubuh kita untuk siap siaga. Ini sebenarnya mekanisme primordial atau mekanisme kuno, di mana orang yang kelaparan itu harus jadi sigap, jadi bersemangat untuk cari makan, karena adrenalinnya naik. Kamu harus cari makan. Oke, ayo kita cari makan. Berburu dan yang lain. Waktu itu di zaman ini. Ya. Nah, ketika kondisinya terus-menerus berlangsung, tidak dapat makanan, berpuasanya dilanjutkan, adrenalinnya turun. Karena adrenalin turun, glucogenolisisnya mulai turun. Tapi glukagonnya tetap ada. Nah, glukagon sekarang gantian kerjasama dengan kortisol. Kortisol adalah hormon stres. Nah, maka adanya kortisol di dalam tubuh itu tandanya kita sedang stres. Ya. Kortisol bersama dengan glukagon akan mendukung proses gluconeogenesis. Nah, itulah maka kalau kita tidak makan dalam waktu yang panjang, kortisolnya naik. Ternyata gluconeogenesis berlangsung terus-menerus. Sehingga asam lemak yang dijadikan untuk tadinya untuk cadangan energi mulai dipecah. Suatu saat asam lemak yang ada di jaringan lemak kita itu sudah terpecah semuanya. Tinggal jaringan otot yang belum dipecah. Gluconeogenesis berikutnya akan menyasar tentang otot, akan mengarah ke otot. Yuk sekarang otot yang dipecah. Glikogen sudah nggak ada, asam lemak sudah nggak ada, yuk kita memecah otot. Maka ini otot akan dipecah. Padahal otot itu yang paling terakhir sekali untuk dipecah. Ya, otot itu akan dipecah. Maka dari itu masih dalam proses gluconeogenesis. Inilah yang terjadi buat orang-orang yang kondisi starvasi, kelaparan dalam jangka panjang. Tubuhnya tidak lagi mengandung glikogen. Tubuhnya tidak lagi mengandung asam lemak. Semuanya ototnya pun sudah nggak ada. Sudah tinggal tulang sama kulit saja. Inilah yang terjadi. Nah, apakah otaknya bisa bekerja dengan sempurna? Tidak. Karena otak-otak anak ini sudah tidak mendapatkan asupan glukosa secara teratur. Kelaparan dalam jumlah panjang. Apakah ini terjadi di luar negeri? Tidak. Di Indonesia kita masih terjadi. Apakah terjadi di luar Jawa? Tidak. Di Jawa pun ada.
Sehingga saya mengajak teman-teman, kita belajar ini. Kalau teman-teman masih tidak bisa fokus dengan kuliahnya, sayang sekali. Lingkungan di sekitar kita, dimanapun, mulai dari Aceh, Jawa, sampai Papua, ada kayak gini. Maka kita datang belajar untuk membantu mereka. Gitu ya. Teman-teman yang ada di Papua, prevalensi anak-anak gizi buruk lebih tinggi dibandingkan yang lain. Maka ada Korinus, ada Juan, ada beberapa teman lain yang dari Indonesia Timur, kamu harus belajar dengan giat. Karena kalian akan menjadi ahli gizi yang membantu orang-orang di sekitar kalian untuk tidak sampai tahap ini. Gitu. Itu adalah 45 menit pembukaan kita hari ini. Kita sekarang masuk ke materi intinya. Lebih detail dari yang tadi. Ya, tetapi mengulang tetapi lebih detail. Oke, kita lanjutkan fokusnya. Ini tubuh kita. Ini tubuh kita. Ya, yang di warna kuning ini, warna oranye ini adalah pankreas. Teman-teman bisa lihat pankreas di sini posisinya. Kita bisa fokus di pankreas. Saya ambil pankreasnya, saya perbesar. Ya. Ini adalah usus halus. Warna merah ini usus halus duodenum. Ya, pankreas nempel di duodenum. Ya. Satu sel pankreas ini, ya, satu sel di pankreas ini, saya ambil, diperbesar. Jadilah seperti ini. Jadi pankreas itu disusun atas bunga-bunga kecil ini tadi. Ya, disusun atas bunga-bunga kecil. Bunga-bunga ini namanya asini. Asini. Ya. Jadi kuning besar ini sebenarnya kalau kita raba, itu terdiri dari miliaran asini. Dia banyak. Disatukan dengan ductus atau saluran. Ductus. Saya akan ambil satu asini. Saya ambil, saya perbesar. Inilah satu asini. Ya, satu asini. Satu asini ini terdiri dari berbagai macam sel asinar. Ya. Pankreas, asini, asinar. Ini saya ambil, satu sel asinar saya ambil. Jadilah ini. Ya. Di sel asinar ini ketika diperbesar, ada 3 kelompok sel. Ya. Kelompok sel alfa, sel beta, sel delta. A, B, D. Alfa, beta, delta. Alfa, beta, dan delta di sel asinar pankreas itu menghasilkan enzim dan hormon yang berbeda-beda. Gitu ya. Kita akan lihat di sini. Ini tadi yang sudah saya ceritakan tadi di depan. Ya. Sel alfa pankreas itu akan menghasilkan glukagon. Sel beta pankreas akan produk utamanya adalah insulin. Sel delta pankreas produk utamanya adalah somastatin. Sehingga ketika tadi saya bilang pankreas mengeluarkan insulin, pankreas mengeluarkan glukagon, itu sebenarnya yang memproduksi adalah selnya itu berbeda-beda. Gitu ya. Glukagon, insulin, dan produk dari sel delta ya, itu semuanya akan membantu regulasi dari hasil digestif. Mau itu glukosa, mau itu lemak, mau itu protein, semuanya akan di-handle sama produk dari pankreas ini. Oke. Sehingga pankreas disebut sebagai organ eksokrin karena dia menghasilkan enzim digestif. Apa enzim digestif? Ini menghasilkan lipase, menghasilkan tripsin, menghasilkan amilase, menghasilkan kemotripsin. Tetapi pankreas juga disebut sebagai organ endokrin karena dia menghasilkan hormon. Apa? A, B, D ini tadi selnya. Di dalam tubuh yang bisa menghasilkan 2 hal ini adalah pankreas. Kita lanjut ke insulin dulu. Insulin, ya, insulin itu kaitannya dengan ketika kita memiliki energi yang berlebih.
Kapan kita memiliki energi berlebih? Ketika habis makan. Ketika kita habis makan, maka energinya berlebih. Dalam artian tidak ada glukosa darah, ya, gara-gara dari makanan nasi gitu, dari mie menghasilkan glukosa. Dari asam lemak di dalam darah meningkat gara-gara saya tadi makan juga ikan yang digoreng, yang ada minyaknya, ada lemak. Insulin juga dikeluarkan ketika energinya lebih dari karbohidrat dan dari lemak. Karena tujuannya cuma satu. Tujuan utama dari insulin adalah proses menyimpan kelebihan energi, menyimpan. Insulin akan membawa glukosa ke dalam sel untuk dapat di metabolisme. Tapi ketika glukosa yang ada di dalam sel sudah sangat tinggi, ya sudah banyak, maka akan ada namanya disebut dengan sisa-sisa kelebihan. Karena kelebihan maka ada sisa. Nah, sisanya itu akan disimpan. Nah, yang membantu menyimpan adalah insulin. Sedangkan yang membantu memecah adalah glukagon. Jadi mereka punya tujuan, punya kerja yang saling berlawanan. Ya, insulin akan membantu dalam proses katabolisme, menyimpan. Kita bisa menyimpan kalau kita punya kelebihan. Kalian bisa menabung kalau uangnya berlebih. Setelah digunakan kok ada sisa, maka disimpan. Gitu ya. Kalau glukosa yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk glikogen. Kalau protein yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk otot. Ya, asam lemak akan disimpan asam amino akan disimpan dalam bentuk otot. Kalau lemak yang berlebihan akan disimpan dalam bentuk cadangan lemak. Ya. Kalau glikogen di hepar sudah penuh, ya kan tadi ceritanya adalah gini teman-teman. Saya makan, nasinya banyak, energinya masuk ke dalam sel, tetapi kan tidak semuanya akan masuk ke dalam sel. Maka kelebihannya akan dibawa ke hepar untuk disimpan dalam bentuk glikogen. Tetapi glikogen di hepar juga terbatas penyimpanannya. Maka sisanya lagi, ya, yang tidak bisa disimpan dalam glikogen lagi karena sudah penuh, maka akan glukosa tadi akan diubah menjadi asam lemak. Glukosa tidak akan diubah menjadi asam amino. Glukosa akan diubah menjadi asam lemak. Dan karena sudah diubah jadi lemak, dia akan disimpannya di jaringan lemak. Itu sebabnya kalau kamu kebanyakan makan nasi, kamu tidak akan menjadi orang yang kekal. Tidak akan menjadi laki-laki yang kekal. Tidak akan. Tetapi adalah yang gemuk, yang buncit. Karena lemaknya banyak. Nah, buat teman-teman bisa lebih memahami, ya, nanti silahkan klik link ini. Ini kuliah tweet saya pernah nge-tweet beberapa tahun lalu di Twitter tentang mekanisme dari kita makan sampai jadi adipose tissue, jadi lemak, jadi gemuk, yang nanti mengarah jadi penyakit tertentu. Nah, nanti silahkan teman-teman buka kalau sempat. Ini ada linknya. Itu nanti bisa memahami dengan bahasa yang umum, gitu ya, bukan bahasa medis. Silakan nanti bisa dibaca. Oke. Ya. Itu lemak sama karbohidrat itu tujuannya insulin adalah untuk menyimpan. Tetapi ketika di dalam diet kita, di dalam makanan kita kok isinya adalah protein, saya tadi makannya ikan, gitu ya, maka insulin yang dikeluarkan itu tujuannya justru bukan untuk menyimpan, tetapi juga justru untuk membentuk. Membentuk apa? Membentuk otot, membentuk hormon. Ya, maka insulin ini bisa disebut dengan hormon anabolik. Insulin akan menghambat
pemecahan protein. Nah, sudah ada di dalam sel. Kita coba lanjutkan lagi secara kita detail ke karbohidrat, lemak, dan protein. Sekarang hubungan insulin dengan karbohidrat. Insulin ada, maka metabolisme glukosa di dalam otot itu akan meningkat. Ya, banyak glukosa akan dibawa ke dalam sel-sel termasuk sel otot. Ya. Sedangkan di dalam otot, ya, di dalam otot energi yang diutamakan itu bukan glukosa. Energi yang diutamakan adalah asam lemak. Nah, otot akan menggunakan glukosanya untuk energi, glikogennya itu untuk energi, itu ketika otot itu kita gunakan untuk aktivitas tinggi. Ya, untuk aktivitas tinggi, maka ketika teman-teman berolahraga gitu ya, itu akan menggunakan glikogen otot. Maka dari itu kadang ketika glikogen ototnya habis, dampaknya adalah pembentukan laktat. Maka ketika teman-teman habis olahraga atau lama sekali tidak olahraga, terus olahraga keras, kalian akan mengalami kram, akan mengalami pegal-pegal, akan mengalami badannya jadi kaku semua, jadi sakit semua. Itu karena produksi laktat. Ya. Tetapi jika kalian terbiasa olahraga ya, secara teratur, laktat akan diproduksi, tetapi tidak akan menyebabkan kondisi-kondisi tadi, karena yang akan dipecah nanti pada akhirnya akan asam lemak. Ya. Insulin selain membantu metabolisme glukosa di otot, insulin juga akan membantu menyimpan, ya, mengambil, menyimpan, dan menggunakan oleh liver. Ya. Sehingga insulin itu nanti akan meningkatkan jumlah glikogen di dalam hepat. Karena tujuannya adalah menyimpan. Maka dari itu karena menyimpan, ada kerja bareng dengan glukokinase. Kinase itu tujuannya adalah untuk menyimpan. Ya. Lawannya dari kinase adalah fosforilase. Fosforilase adalah enzim yang dibutuhkan untuk memecah. Maka insulin akan menonaktifkan liver fosforilase. Liver fosforilase akan diaktifkan oleh glukagon, bukan oleh insulin. Insulin akan menonaktifkan. Karena tujuan insulin adalah menabung dalam bentuk glikogen. Ya. Nah, untuk bisa disimpan di dalam bentuk glikogen, itu butuh glukokinase dan butuh glikogen sintesis, enzim glikogen sintesis. Nah, ini tadi namanya glukokinase. Enzim yang digunakan untuk pembentukan glikogen sintesis. Insulin menyimpan, ya, tujuannya menyimpan untuk ke hepat. Kalau ke sel, ya membawa ke dalam sel untuk dijadikan energi. Tetapi kan tidak semuanya akan dijadikan energi. Kalau kita makannya banyak, glukosa darahnya banyak, insulinnya akan banyak, maka sisanya akan dibawa ke hepat untuk disimpan. Ya. Nah, ketika suatu saat kok glukosa darahnya turun, decreasing blood glucose, kondisi ini akan menyebabkan pankreas mulai men-stop insulin. Stop insulinnya, karena nggak mungkin nabung lagi. Karena glukosa darahnya sudah sepi, nggak bisa ditabung. Ya, maka pembentukan glikogen di hepat juga akan stop. Ya, dan mencegah dari pengambilan glukosa di dalam darah. Itu akan stop juga. Nah, glikogen sintetase tadi itu mulai di stop, maka gantinya fosforilasenya akan diaktifkan. Ya, fosforilasenya diaktifkan, maka inilah yang akan terjadi. Glikogen itu akan menjadi glukosa fosfat. Glukosa fosfat nanti pada akhirnya akan menjadi glukosa yang bebas. Nah, inilah glukosa bebas inilah yang disebut dengan
glycogenolisis. Nah, inilah yang akan terjadi. Ketika, maaf ini harusnya glukosa bukan gula. Ketika gula darah glukosa darahnya berlebih, hepar akan mengambil atau memindahkan glukosa dari darah, dari pembuluh darah ke hepar melalui insulin ini. Tetapi ketika glukosa darahnya mulai turun, nah, hepar akan mengembalikan cadangan glukosa tadi kembali lagi ke pembuluh darah, ya, sehingga pembuluh darah saat itu mencapai kondisi homeostasis. Ya. Yang ketiga, insulin akan membantu pengubahan kelebihan glukosa menjadi asam lemak. Nanti kalau teman-teman membuka link dari Twitter saya tadi, kalian akan tahu bahwa ceritanya makanan kita banyak glukosanya. Glukosa akan dibawa ke sel, ternyata masih sisa. Sisanya dibawa ke hepar, disimpan dalam bentuk glikogen. Ternyata setelah disimpan dalam bentuk glikogen, glukosanya masih sisa lagi. Maka akan disimpan dalam bentuk asam lemak, triacylglycerol. Nah, penyimpanan itu akan dibantu oleh insulin. Insulin akan membantu perubahan glukagon menjadi asam lemak ketika glukosa di dalam darah itu sudah terlalu banyak. Sudah nggak cukup untuk disimpan lagi. Muatannya sudah full. Ya, akan disimpan dalam bentuk asam lemak berupa triacylglycerol. Ya, triacylglycerol di very low density lipoprotein itu akan diubah menjadi lemak. Ya. Maka kalau di samping kanan kiri pusar kalian, ya, di pinggul kalian kok jaringan perutnya kok bergelambir, itu berarti lemaknya banyak. Tricep bicep kalian kok bergelambir, di lengan kalian kok gede banget, itu lemaknya banyak. Di pantat kalian, di paha kalian, di betis kalian, di leher kalian, di belakang bahu kalian, di pipi kalian, itu semuanya simpanan-simpanan lemak. Ya. Kok itu bisa terjadi? Nah, itu artinya kalian bisa berkaca. Itu artinya glukosa yang kalian konsumsi itu dalam waktu lama itu banyak. Kalian makannya kebanyakan gula. Itu tidak hanya gula pasir, sirup, madu dan yang tidak, tapi nasi dan yang lain itu termasuk salah satu penyumbang glukosa. Nah, glukosa insulin menyimpan. Maka insulin ketika dia ada, dia akan menghambat proses pemecahan. Pemecahan apa? Pemecahan glikogen, pemecahan gluconeogenesis. Insulin akan menghambat dua pemecahan tadi. Glycogenolisis akan dihambat, gluconeogenesis juga akan dihambat. Gitu ya. Mekanisme penghambatannya, insulin akan menghambat enzim yang diperlukan untuk proses gluconeo dan glycogenolisis. Yang keempat, insulin dengan otak. Nah, tadi saya sudah bilang, insulin nggak ada kaitannya sama otak. Otak nggak butuh insulin. Ya. Kenapa? Karena sel otak adalah permeabil. Bisa dimasuki glukosa sewaktu-waktu, ya, karena hanya digunakan untuk energinya adalah glukosa, tidak bisa menggunakan asam lemak. Shock hipokalemia, misalnya ketika hipoglikemia tadi, hipo itu rendah, glikemia berarti glikemik atau glukosa minyak itu darah. Maka kalau kita nggak sarapan, kalau teman-teman berpuasa, yuk upacara panas, maka akan muncul tanda gejala ini. Mulai dari mual, muntah, sampai harus pingsan, ya, convulsion. Kalau itu berlangsung terus, bisa koma. Nah, tetapi, kok bisa puasanya lanjut sampai 30 hari, sampai 40 hari kalau buat teman-teman Kristiani? Iya, karena tubuh mulai beradaptasi. Teman-teman kita sudah bicara kemarin.
Ya, hari pertama, hari kedua puasanya sangat berat karena tubuh belum beradaptasi. Tapi kalau itu berlangsung hari keempat, hari kelima sampai hari ke-30, tubuh sudah bisa beradaptasi. Nah, nafas sebentar itu insulin. Berikutnya itu insulin dengan karbohidrat. Sekarang insulin dengan lemak. Insulin disebut sebagai fat sparer atau menghemat lemak. Kenapa? Karena insulin tujuannya justru untuk memanfaatkan glukosa saja. Maka menyimpan glukosa, menyimpan lemak. Kalaupun glukosa mau dipakai, nah itu tadi. Oke. Kalaupun glukosa kalaupun mau dipakai energinya menggunakan insulin. Nah, insulin tujuannya kalau untuk terkait dengan lemak, tujuannya adalah untuk menyimpan sintesis. Ya, insulin akan meningkatkan transport dari glukosa yang tadinya berlebih tadi menjadi jaringan lemak. Prosesnya seperti ini. Teman-teman kalau sudah belajar tentang siklus Krebs gitu ya di mata kuliah lain, ya, inilah penjelasannya. Insulin akan meningkatkan transport glukosa masuk ke dalam sel hepar ya dari pembuluh darah. Jadi glukosa menjadi pirufat menjadi asetil-CoA, nanti asetil-CoA akan menjadi malonyl-CoA. Nah, inilah nanti akan proses perubahan dari glukosa menjadi asam lemak. Ya. Yang kedua, insulin selain menyimpan di sel lemak juga menyimpan di sel hepar, juga menyimpan di sel lemak. Ya. Tujuannya adalah untuk menyimpan. Karena menyimpan, ya, maka enzim-enzim yang digunakan untuk menyimpan itu yang akan diaktifkan. Enzim-enzim yang digunakan untuk memecah itu dinonaktifkan. Ya, intinya itu. Ya, di dalam sel lemak, insulin itu akan menghambat pemecahan. Enzim yang memecah ini lipase. Ya. Tetapi insulin akan mendukung pembentukannya. Dia akan membentuk alfa gliserol fosfatase. Alfa gliserol fosfat. Ini nanti akan membentuk trigliserid. Maka tadi glukosa akan disimpan kalau berlebihan dalam bentuk asam lemak. Asam lemak ketika disimpan di dalam jaringan lemak dalam bentuk triacylglycerol atau trigliserid. Lemak itu sendiri. Ya. Kekurangan insulin, insulin yang rendah, ya, insulin defisiensi akan menyebabkan seseorang akan menggunakan cadangan lemak tadi sebagai sumber energi. Karena insulinnya nggak ada. Insulin kan tujuannya untuk menyimpan. Maka ketika nggak ada insulin, ya nggak bisa menyimpan, bisanya memecah. Nah, maka ketika defisiensi insulin yang terjadi adalah lipolisis. Lipo itu lipid, lisis itu pemecahan. Maka pemecahan lipid. Pemecahan lipid di mana? Di jaringan lemak. Nah, ketika lemak dijadikan energi utama, bukan glukosa, yang terjadi adalah ketoasidosis, keracunan benda keton. Ketika ini terus-menerus terjadi, yang terjadi adalah bisa menyebabkan kematian. Karena tadi disebutkan bahwa otak tidak bisa menggunakan asam lemak sebagai energi yang utama. Gitu. Nah, kelebihan asam lemak itu akan menyebabkan perubahan, membantu perubahan asam lemak menjadi kolesterol juga. Ya, yang pada dampaknya akan berdampak pada penyumbatan pembuluh darah. Ini yang menyebabkan tadi arahnya mulai dari kita makan terlalu berlebih menjadi glukosanya tinggi, glukosa tinggi masuk ke dalam sel, berlebihan menjadi glikogen heparnya tinggi, glikogen hepar tinggi, tidak muat lagi maka menjadi jaringan lemaknya tinggi,
jaringan lemaknya tinggi, nanti akan kolesterolnya naik jadi penyakit. Nah ini teman-teman. Nafas lagi aja. Oke. Insulin sama lemak sudah, insulin sama karbohidrat tadi sudah. Sekarang insulin dengan protein. Sama. Semuanya tujuannya adalah untuk membentuk. Menyimpan. Tujuan dari insulin. Di sisi lain, menghambat pemecahan. Sehingga metabolismenya dihambat. Ya, menghambat pemecahan dari lemak. Insulin berhubungan dengan protein, ya, berhubungan dengan jaringan protein di dalam tubuh itu, dia melakukan banyak hal selain dari yang ada di kotak, meningkatkan sintesis dan menghambat katabolisme, meningkatkan pembentukan dan menghambat pemecahan. Insulin akan membantu transport asam amino masuk ke dalam sel, ya, dari darah, ya, dari bilik usus ke pembuluh darah, dari pembuluh darah masuk ke sel. Itu semuanya dibantu oleh insulin. Asam lemak, glukosa juga. Asam amino juga, ya, membantu transport. Setelah di sel, insulin akan membantu meningkatkan proses pembentukan DNA. Insulin juga akan membantu meningkatkan translasi messenger RNA. Meningkatkan pembentukan, menyimpan, menyimpan. Itu insulin. Nah, insulin akan menghambat katabolisme, menghambat pemecahan. Ya, intinya insulin menabung dalam bentuk cadangan, dalam bentuk yang lain juga. Ya, maka yang memecah tadi, ya, mengambil tabungan, mengambil cadangan, itu dihambat semuanya. Ya, katabolisme protein, gluconeogenesis, glucogenolisis, itu semuanya akan dihambat, depress, inhibit oleh insulin. Nah, bagaimana jika kita kekurangan insulin? Maka penyimpanan protein itu akan berhenti. Ketika menyimpannya berhenti, maka yang terjadi adalah meningkatkan pemecahan protein. Ya, maka dari itu, untuk orang-orang yang insulin defisiensi, misalnya orang dengan diabetes, itu ya, ototnya hilang karena katabolisme terus-menerus. Di sisi lain pemecahan terus-menerus, di sisi lain pembentukannya nggak ada. Karena nggak ada insulin. Maka dari itu orang diabetes, itu ada yang suntik insulin. Sengaja dikasih insulin. Nah, insulin defisiensi juga meningkatkan releasing, pengeluaran asam amino dari cadangan tadi, ya, dari cadangan di sel tadi, dari cadangan di otot tadi, menuju ke plasma darah dalam bentuk gluconeogenesis. Ya. Memecah itu ketika terjadi insulin defisiensi. Katabolisme pada orang-orang yang insulin defisiensi, pemecahan protein itu akan meningkatkan produksi urea di dalam urin, sehingga banyak pembuangan protein. Itu yang menyebabkan lemes. Itu yang menyebabkan orang diabetes itu gampang capek. Padahal makannya banyak, tapi gampang capek karena ini tadi, banyak protein yang dihilangkan dan banyak protein yang dibuang. Nafas lagi. Nah, ini kalau dulu di kelas saya mencoba untuk melihat pemahaman kalian, sudah cukup paham belum kelas-kelasnya? Insulin hubungannya dengan karbohidrat, insulin hubungannya dengan lemak, insulin hubungannya dengan protein. Nah, silakan nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Saya pastikan ini keluar di ujian. Jadi kalau kalian sudah bisa memahami 3 ini, insulin dengan 3 ini, setidaknya sekian soal sudah ada di tangan. Ya, kita lanjut. Insulin selesai. Kita lanjut lawan dari insulin, glukagon. Ya, glukagon dikeluarkan oleh sel alfa, ya, ketika sinyal
kadar glukosa darah itu menunjukkan bahwa glukosa darahnya itu mulai turun. False. Nah, glukagon seperti tadi saya sudah cerita di awal, itu akan menstimulasi, akan mendukung pemecahan. Pemecahan apa? Yang pertama, pemecahan glikogen, hepar, atau disebut dengan glycogenolisis. Yang kedua adalah pemecahan cadangan yang lain yang bukan glikogen dalam bentuk gluconeogenesis. Apa yang dipecah tadi? Ada alamin, ada laktat, ada gliserol. Dipecah, memecah cadangan, ngambil tabungan. Itu adalah tugas dari glukagon. Sebaliknya dari insulin. Glycogenolisis, lisisnya glikogen, pemecahan glikogen. Ya, pemecahan glikogen itu alurnya seperti ini. Teman-teman sudah kalau sudah belajar tentang sebentar. Teman-teman kalau warna kuningnya tuh. Teman-teman kalau sudah belajar tentang siklus Krebs, penyimpanan itu tadi, maka akan bisa memahami juga tentang saya harus stop share dulu ya sebentar ya, biar kuningnya ini hilang, biar nggak ganggu. Nah, inilah proses glikogenolisis dari glikogen di hepar menjadi glukosa bebas. Ya, glukagon akan mengaktifkan adenyl siklase. Ase itu artinya enzim ya, di dalam sel hepar menjadi CAMP. Pada akhirnya akan membentuk bentuk aktifnya adalah protein kinase. Kinase itu pemecahan. Protein kinase itu akan mengaktifkan fosforilase beta kinase. Kinase itu pemecahan. Fosforilase beta kinase itu akan mengubah fosforilase B menjadi fosforilase A. Fosforilase A akan mendukung degradasi atau pemecahan glikogen menjadi glukosa 1-fosfat. Ya, jadi tujuannya ini. Glikogen 1-fosfat akan di defosforilase. Fosforilasenya dihilangkan. Maka menjadi glukosa bebas. Inilah pengaruh dari glukagon dalam proses glikogenolisis. Dari glikogen menjadi glukosa bebas. Nah, glikogenolisis sudah. Ternyata kita nggak makan lagi. Maka proses berikutnya adalah gluconeogenesis. Pembentukan glukosa dari bahan yang non-glukosa. Yang pertama, peningkatan mengambil asam amino di sel hepar. Jadi sel heparnya akan dipecah. Diambil asam aminonya. Asam amino akan diubah menjadi glukosa. Asam amino salah satunya untuk gluconeogenesis adalah alamin. Yang kedua, gluconeogenesis mengaktifasi sistem enzim. Apa yang diaktifasi? Tadi akan mengubah pirufat menjadi fosfoenol pirufat. Ya, nanti fosfoenol pirufat inilah yang tadi akan diubah menjadi glukosa. Gluconeogenesis dibantu oleh glukagon. Glukagon akan mengaktifkan lipase. Lipase ya, dia adalah untuk melisis sel lemak. Ya, jadi lemak-lemak yang ada di dalam jaringan itu akan dipecah menjadi glukosa. Nah, karena tujuannya gluconeogenesis adalah untuk memecah, maka upaya penyimpanan itu akan dihambat. Ya, glukagon akan menghambat penyimpanan triasylgliserid atau asam lemak di hepar.
maka mencegah Hepar dari upaya memindahkan asam lemak tadi dari darah. Jadi tujuannya adalah untuk memecah. Tidak ada proses penyimpanan di gluconeogenesis. Kita sedang butuh uang kok malah nabung. Nah, gitu. Kasarnya gitu. Analoginya. Tujuan dari glukagon itu ketika ada 3. Mendukung, meningkatkan, mendukung. Untuk ini tadi segala macam yang digunakan, yang berpartisipasi untuk pemecahan-pemecahan itu yang akan ditingkatkan. Jantung akan meningkat, ya. Jantung akan meningkat karena jadi aliran darahnya jadi meningkat, ya. Aliran darah ke ginjal itu juga akan pada dampaknya nanti pada akhirnya sekresi asam empedu itu juga akan meningkat. Jika sekresi asam empedu meningkat, maka itu tadi lemak bisa segera di metabolisme. Karena di saat itulah lemak banyak di dalam darah, harus segera di metabolisme. Nah, pembentukan asam lambung itu akan dihambat, ya. Sehingga tujuannya adalah untuk memecah, bukan untuk menyimpan. Oke. Nah, ini ketika kita berpuasa. Konsentrasi glukagon plasma di berbagai kadar gula darah. Ketika kita habis makan, itu kadar, siapa yang bocor ya? Bisa di stop dulu. Ketika kita sedang baru makan, glukosa darah kita tuh sedang tinggi-tingginya. Bisa sampai 120, 40 dan yang ketika habis makan. Ya. Maka ketika kita habis makan, glukosa darah kita tinggi, maka glukagonnya rendah. Tetapi ketika kita tidak makan, ketika kita berpuasa, glukagon darahnya itu akan tinggi. Nanti ketika glukagon darahnya tinggi, maka kan glukosa darah itu glukosa akan dialirkan semuanya ke darah dari hasil pemecahan-pemecahan. Maka suatu saat glukosa darah akan tinggi, naik. Ketika glukosa darahnya naik, gitu, hasil dari glukogenolisis dan glikoneogenesis, maka glukagon akan diturunkan sedikit demi sedikit seiring dengan peningkatan glukosa darah. Alurnya seperti ini. Berbeda dengan insulin. Ketika gula darahnya rendah, insulinnya rendah. Ketika gula darahnya tinggi, insulinnya tinggi. Ya, kalau ada grafik tentang insulin, ya insulinnya berbanding. Bagaimana cara mengatur glukagon? Ketika kita makan, ya, ketika kita makan dan banyak asam amino, artinya kita fokus makan insulin, ya maaf, ketika kita fokus makan protein dalam jumlah banyak, ya, glukagon akan disekresi juga. Pada saat inilah, ya, ketika kita konsumsinya lebih fokus di protein, insulin naik, tetapi glukagon juga naik. Sebentar. Insulin naik, glukagon juga naik. Glukagon ini nanti akan menggantikan asam amino, mengubah asam amino menjadi glukosa. Insulin akan mengubah asam amino menjadi simpanan di otot. Hanya di hal inilah glukosa dan insulin itu tidak saling bertentangan. Ya, ketika habis makan, glukagon naik, insulin juga naik. Tetapi ketika asam amino yang dikonsumsi, misalnya ketika makan protein, ya, ketika kita berolahraga, glukagon itu akan naik karena kita tahu bahwa olahraga membutuhkan energi yang tinggi. Energinya dari glikogen. Glikogennya cepat habis. Nah, maka akan memecah asam lemak menjadi energi. Nah, maka butuh glukagon. Maka dari itu olahraga akan meningkatkan glukagon.
Tujuannya adalah untuk satu, jangan sampai glukosa di dalam darah itu anjlok. Kalau glukosa di dalam darah anjlok, kita tidak kuat untuk melakukan apapun, termasuk olahraga. Tetapi orang yang berpuasa apakah boleh olahraga? Boleh. Dia akan memecah asam lemak. Glukagonnya akan tinggi. Nanti yang akan dipecah asam lemak. Maka itu berpuasa itu bagus untuk salah satu metode untuk diet, ketika juga diimbangi dengan olahraga yang cukup. Cadangannya dipecah karena kebutuhan energi, cadangannya juga dipecah untuk kebutuhan tambahan aktivitas fisik tadi. Sehingga yang dipecah adalah asam lemak. Maka dari itu, kalau ingin kurus, ya itu tadi pengaturan pola makan. Banyakin asam amino, artinya banyakin protein, dan imbangi dengan olahraga. Nah, ini kesimpulan untuk hari ini. Ya, conclusion untuk regulasi, untuk pengaturan gula darah. Orang normal seperti kita, ini ketika kita habis berpuasa, sebelum makan pagi atau puasa semalam kita nggak makan sama sekali gitu, sebelum sarapan, glukosa darah itu ketika kita ukur itu sekitar angkanya ini. Nanti ketika kita sarapan, 1 jam setelah sarapan kita ukur glukosa darahnya naik. Ya, ketika lebih dari 1 jam kita makan, glukosa darah akan lama-lama akan turun lagi. Nah, padanya kita makan siang, naik lagi. Makan siangnya dengan cukup, maka glukosa darahnya ya akan tetap segini. Naik. Tetapi kalau kita makan siang, sudah nasinya banyak, pakai mie, minumnya es teh, gulanya banyak banget. Setelah makan dan minum es teh, tapi kita masih nyemil makanan atau minuman yang manis, siang sore harinya masih makanan yang manis, maka glukosa darah akan naik terus, dampaknya akan disimpan dalam bentuk asam lemak. Tetapi ketika makan kok yuk nggak makan lagi sampai akhirnya kelaparan, nanti yang terjadi gluconeogenesis. Sampai ke tahap gluconeogenesis. Kita sudah cerita hal ini. Nah, melihat diskusi kita hari ini, kita bisa menyampaikan bahwa hati, hepar, itu menjadi buffer, sistem penyangga glukosa darah. Ketika glukosa darah rendah, hepar bekerja untuk mengeluarkan cadangan. Ketika glukosa darah tinggi, hepar bertugas untuk mengambil glukosa di dalam darah untuk disimpan di dalam sel-sel hepar. Semampunya dia menyimpan. Nah, jadi hepar itu penting. Nah, insulin dan glukagon tidak ada yang tidak penting. Semuanya sama-sama penting. Ketika glukosa darahnya tinggi, insulin ikut menemaninya, membawanya ke sel, membawanya ke hepar, membawanya ke jaringan lemak untuk disimpan, simpan. Dan pakai glukagon, ketika gula darah di glukosa darah kita rendah, kita butuh, ya, maka glukagon akan mengambil cadangan glikogen, akan mengambil cadangan lemak, akan mengambil cadangan protein, dipecah untuk dapat dipakai. Jadi sama-sama penting. Ketika hipoglikemi akut, jadi akut itu dalam waktu yang sebentar, terjadi sekresi adrenalin. Adrenalin nama lainnya epinefrin, sama aja. Adrenalin dan epinefrin sama. Adrenalin, epinefrin itu akan membantu glycogenolisis. Ya, tapi sudah disampaikan di depan. Tetapi ketika hipoglikemia bersifat kronis, artinya kelaparannya dalam masa yang panjang, ya, kortisol itu akan ditingkatkan. Nah, karena kortisol ditingkatkan, maka pemakaian glukosa oleh sel tubuh itu akan disesuaikan, di-adjust, diadaptasikan. Maka dari itu, orang yang kelaparan kronis, ya, orang yang sampai kekurangan energi dan protein dalam waktu yang lama, itu tubuhnya tidak bisa bekerja dengan sempurna. Otaknya tidak bisa bekerja dengan optimal. Karena apa? Ini tadi, sel otak akan hemat. Oh, glukosanya hasil dari gluconeogenesisnya cuma sedikit.
maka dihemat. Maka saya menyampaikan, kalau kita makannya kurang, kalau makan kita tidak berkualitas, diet kita tidak berkualitas, itu menyebabkan kita tidak bisa berpikir dengan baik. Ketika dalam jangka panjangnya, itu tidak bisa berpikir dengan baik. Orangnya, mohon maaf, cenderung bodoh, tidak bisa menggunakan fungsi otak dengan baik. Tubuhnya juga tidak bisa bekerja dengan baik. Gitu ya. Itu dampak secara panjangnya kalau sudah kronis itu seperti itu. Nah, kenapa sih homeostasis gula darah, glukosa darah itu penting? Karena glukosa darah itu tidak boleh kurang. Kenapa? Karena ini, glukosa darah itu menjadi satu-satunya zat gizi yang digunakan untuk otak, untuk hepan, untuk retina, dan untuk kepentingan organ reproduksi, sel-sel di reproduksi kita. Glukosa yang dibentuk dari gluconeogenesis itu digunakan utamanya untuk otak, sehingga tujuan utama gluconeogenesis ditujukan utamanya adalah untuk otak dulu. Yang penting otaknya dipakai dulu, energinya dibawa ke otak dulu, baru setelah itu dipakai untuk fungsi-fungsi yang lain. Ya kenapa? Ya karena otak adalah fungsi yang mengatur segala macam yang ada di dalam tubuh kita, maka diutamakan di situ glukosa yang dibentuk dari gluconeogenesis. Nanti setelah dipakai di otak, baru glukosa yang dipakai itu, yang dihasilkan itu baru diedarkan ke seluruh tubuh sisa. Itu pun otak tidak memakai 20% lagi karena harus menghemat, karena glukosanya sedikit. Glukosa darah juga nggak boleh berlebihan, karena kalau berlebihan gitu ya, glukosa itu akan menarik atau meningkatkan tekanan osmotik ya di dalam extracellular fluid, ya, cairan di luar sel. Ya, pada akhirnya sel bisa dehidrasi. Kalau sel dehidrasi mati. Glukosa itu juga tidak boleh berlebihan juga, karena kalau berlebihan sampai heparnya nggak bisa menyimpan glukosa, nah itu sampai glukosanya larut di dalam urin. Kalau ginjalnya berarti sudah rusak. Nah, ketika ginjalnya sudah rusak, ya, maka nanti di urin itu akan banyak kehilangan cairan dan elektrolit. Ada glukosanya juga dampak dalam jangka panjangnya ya kerusakan pembuluh darah dan kerusakan jaringan-jaringan. Nanti pada akhirnya juga akan berpengaruh pada serangan jantung, stroke, gagal ginjal, ya, end stage renal disease. Nah, penyakit ginjal fase akhir atau sampai nanti gagal ginjal yang harus dicuci darah, termasuk kebutaan ya, karena sampai ke merusak pembuluh darah di retina. Kekurangan bermasalah, kelebihan bikin masalah. Maka dari itu dibutuhkan homeostasis. Bagaimana biar bisa homeostasis? Bagaimana biar bisa tetap normal, glukagon dan insulin serta hepar akan bekerja dengan semampu mereka. Ketika mereka sudah upaya untuk mereka, kita membantu mereka bekerja dengan baik, insulin, glukagon, dan hepar, itu bisa didukung dengan pola makan dan pola hidup yang sehat. Intinya sampai situ. Terima kasih buat partisipasi teman-teman. Saya membuka diskusi. Ada beberapa anak yang belum masuk ke sudah. Monggo. Ada beberapa teman-teman yang mungkin masih butuh pemahaman, ada yang perlu dijelaskan ulang, silahkan sampaikan ke saya. Bagaimana? Ada yang masih butuh dijelaskan ulang? Monggo. Tidak ada, Pak, sepertinya.
Oke, kalau memang tidak ada, saya coba tadi linknya yang di Twitter itu sudah otomatis kepencet. Inilah yang teman-teman sudah bisa lihat gitu ya. Saya pernah bikin tahun 2018 kemarin untuk membantu mahasiswa dan orang-orang secara umum itu biar bisa memahami tentang dampak dari ketika glukosa di dalam darah itu melebihi dari kemampuan hepar untuk menyimpannya. Nah, nanti teman-teman bisa dibuka linknya tadi, teman-teman bisa saling membaca. Ada banyak banget. Nah, kalau kita mengikuti perkuliahan kita hari ini tadi, itu banyak menggunakan istilah-istilah medis. Mungkin teman-teman merasa ada hal yang susah untuk dapat dipahami. Nah, maka untuk lebih memudahkan, teman-teman bisa nanti menyimak apa yang telah saya cuitkan di situ. Yang menggunakan dari jurnal, ini teman-teman bisa download jurnalnya, sudah saya attachkan di Twitter tersebut, tetapi dengan bahasa yang memudahkan untuk dapat dipahami orang secara umum. Itu yang bisa saya sampaikan, untuk teman-teman bisa membukanya kalau memang berkenan membacanya. Oke, itu dari saya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, saya harap itu karena teman-teman sudah memahaminya. Tetapi kalau memang disambi ke sana sini sehingga memang tidak memperhatikannya, itu bisa menyimak recording yang dilakukan oleh Antonia dan Fiska. Silakan boleh disimak dan boleh ditonton ulang, gitu ya. Terima kasih buat hari ini. Saya cukupkan. Selamat berpraktek melanjutkan pekerjaan kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Selamat siang, sehat-sehat terlalu. Selamat siang, Mbak Dian. Terima kasih. Selamat siang.